Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita membahas buku Ada Apa Dengan Riba, dan insyaallah kita akan membaca beberapa ancaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang melakukan praktek riba, terutama untuk orang-orang yang makan riba. Bagi Anda yang memiliki bukunya, nanti silahkan dibuka untuk cetakan yang terbaru. Silahkan dibuka mulai halaman 26. Kita beri judul Bahaya Riba Dunia dan Akhirat, karena ternyata ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sebatas di akhirat. Allah juga memberikan ancaman bagi bahaya riba ketika di dunia. Ada hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah kehidupan ketika atau hukuman ketika di dunia. Ancaman ini Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 276. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yuhbirullahu ta'ala annahu yamhaqur riba ay yudhibuhu imma bi ay yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi au yahrumahu barakata malihi fala yantafi'u bihi bal yu'adzibuhu bihi fid dunya wa yu'aqibuhu alaihi yaumal qiyamah. Kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah akan membinasakan riba. Maksudnya adalah yudhibuhu, Allah hilangkan harta riba itu. Dan ada 2 kemungkinan. Imma bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah jadikan harta riba itu hilang dari tangan pemiliknya secara total. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Misalnya, mudah bagi Allah untuk mendatangkan bencana bagi seorang hamba yang mendapatkan hartanya dengan cara riba. Atau yang kedua, au yahrumahu barakata malihi. Atau Allah haramkan dia untuk mendapatkan keberkahan hartanya. Dan bentuk tidak mendapatkan keberkahan harta adalah dia tidak bisa memanfaatkannya. Sehingga Allah menghukum dia, Allah mengadab dia di dunia, dan Allah menghukumnya kelak di hari kiamat. Dan ayat ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah bersabda, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin. Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya ila qillatin, akan menjadi miskin. Sehingga dia menjadi orang yang serba membutuhkan di akhir kehidupannya. Tayyib. Kapan hukuman di dunia ini diberikan? Rasulullah SAW tidak menyebutkan batas waktunya. Namun beliau hanya menyebutkan bahwa akhir urusannya akan menjadi miskin. Maka bisa jadi ini akan dia alami ketika menginjak usia tua, di saat dia harus beristirahat, menikmati jerih payahnya ketika muda. Namun ternyata dia masih sibuk memikirkan dunianya, sehingga riba yang dia kumpulkan sama sekali tidak bisa dia manfaatkan di akhir hayatnya. Karena itulah riba memberikan jaminan tidak sejahtera ketika usia senja. Padahal kan kita punya harapan. Nanti kalau saya sudah tua, saya mau pensiun di kota ini, saya mau tinggal di kota ini. Dan harapan itu sampai kita rencanakan pada saat kita masih produktif, ketika kita masih kerja.
Bahkan sampai pada tingkatan kita milih tempat untuk beristirahat, kita milih tempat untuk menjalani masa pensiun. Dan di sini saya membuat satu kesimpulan. Ini berdasarkan cerita-cerita yang sering kita dapatkan. Hampir semua karyawan bank punya utang. Hampir semua karyawan bank punya utang. Sehingga dalam bayangan kita, karyawan bank itu kan orang yang secara kesejahteraan lebih unggul dibandingkan yang lain. Maka jangan Anda sampaikan gaji bank itu UMR-nya mengikuti UMR kota mana. Ya jelas ini pertanyaan yang keliru. Jangan bandingkan dengan UMR. Memalukan. Jauh di atas UMR. Namun anehnya hampir semua karyawan bank punya utang. Dan banyak di antara mereka yang tidak bisa resign dari bank karena beban utangnya yang selalu menghantuinya. Sehingga ketika ada karyawan yang dia bosan untuk kerja di bank, atau karena pengaruh karena pengaruh semangat untuk hijrah lalu dia meninggalkan bank. Tapi anehnya mereka tidak bisa keluar karena tertahan dengan utang. Bahkan banyak di antara mereka yang sampai pensiun utang itu belum lunas. Gaji besar, kerja penuh tekanan, tapi ternyata dalam urusan dunia mereka punya masalah. Dan itu bukan satu hal yang rahasia lagi, sudah menjadi hal yang umum di masyarakat, kondisi seperti ini. Anda coba saksikan para petani, ya. Berangkat pagi, mereka hanya membawa sebuah cangkul sama bibit kacang, ya. Lalu berangkat ke sawah. Orang seperti ini kira-kira penghasilan seharinya berapa? Mungkin nggak ada. Dia baru bisa terima sesuatu ketika panen. Itu pun kalau di rata-rata paling sehari 20.000. Tapi Masya Allah dalam pikirannya, yang penting hari ini saya makan. Sehingga dia ketika ke sawah, mungkin hari itu dia cari sayur, kemudian mencabut satu pohon singkong, kemudian dibawa pulang. Dan mengandalkan tabungan untuk beli lauk pauk. Tapi Masya Allah ya, mereka nggak punya utang. Mereka nggak punya utang. Baik jamaah. Karena itulah ini salah satu di antara bukti bahwa orang yang mengumpulkan harta dengan cara riba, umumnya ujung akhir kehidupannya dia sibuk dengan memikirkan harta yang seharusnya dia sudah bisa beristirahat, tapi masih dikejar dengan target utang, dikejar dengan target A, target B, dan seterusnya. Baik, dari sini kita bisa memahami bahwa harta yang banyak itu belum tentu menjamin kesejahteraan seorang hamba. Bisa jadi ada orang yang mendapatkan banyak harta, tapi dia nggak bisa memanfaatkannya. Kok bisa, Pak? Banyak kita jumpai. Dia punya tabungan yang banyak, tapi hidupnya penuh dengan keterbatasan makanan. Dia penyakitan, ya. Ini pantangan, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sehingga dia nggak bisa menikmati dunianya. Ada orang di usia 50 tahun misalnya, tapi punya banyak pantangan, kolesterol nggak boleh. Ini mengandung asam urat, ini menimbulkan darah tinggi, ini apalagi misalnya, dan aneka pantangan yang lainnya. Lambungnya lemah, Bapak kalau makan ini nanti kena GERD, ya, asam lambung. Kalau yang ini bisa menimbulkan diare. Punya duit banyak, tapi nggak bisa menikmatinya. Itulah salah satu di antara contoh di mana orang yang dia memiliki banyak harta, tapi harta itu tidak memberikan banyak manfaat baginya. Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan yang efisien. Efisien itu begini kan, dikasih masukan berapapun, kepake semuanya. Bahkan tidak ada sisa. Kalaupun ada sisa sedikit. Beda kalau ada orang yang dikasih masukan banyak,
ada sebuah mesin dikasih bensin yang banyak tapi residunya banyak. Berarti itu tidak efisien, banyak yang terbuang. Efisien itu ketika dia dikasih sesuatu bisa kepakai semuanya. Nabi Muhammad SAW hidupnya seperti itu. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepakai semuanya. Sehingga beliau manfaatkan sebutuhnya, sisanya Masya Allah beliau sedekahkan. Sehingga tidak nyimpan. Nggak ada residu. Itulah efisien. Kita kalau mau meniru beliau hampir nggak mungkin. Karena manusia selalu memikirkan apa yang bisa dia kumpulkan. Bahkan sampai merasa kurang dan kurang. Betul apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan manusia itu punya dua lembah berisi emas, labtagha thalithahuma. Dia pun masih kurang dan akan terus mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut Ibnu Adam illa turab, kecuali ketika dia disumbat dengan tanah. Sehingga mereka selalu mencari. Ada orang yang dia di posisi sebagai pejabat misalnya. Tentu saja gajinya tinggi. Masih kurang apa dia? Tapi Masya Allah, masih doyan korupsi. Mengambil uang rakyat, uang negara, dan seterusnya. Ada orang yang sangat kaya misalnya. Semua kebutuhannya terpenuhi. Dan hanya dia kumpulkan untuk kepentingan pribadinya. Tapi dia masih mengambil harta orang lain, bersikap curang ketika berdagang, dan seterusnya. Kurang apa dia? Namun anehnya, di saat dia kumpulkan semuanya, ternyata tidak semuanya bisa dia manfaatkan. Itulah salah satu di antara makna Allah tidak memberkahi ketika seorang hamba mencari sesuatu yang haram. Baik. Dan salah satunya adalah riba. Selanjutnya kita beralih kepada hukuman yang kedua, yaitu hukuman di alam kubur. Pemakan riba mendapatkan ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi SAW pernah menceritakan mimpinya. Dalam mimpi itu beliau banyak melihat kejadian aneh dan menakjubkan. Salah satunya beliau melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Beliau bersabda, "Ataina ala nahrin min damin, fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahar, rajulun baina yadayhi hijarah. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fi an-nahri, fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi, faraddahu haitsu kana. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fi fihi fayarji'u kama kana." Masya Allah. Kami mendatangi sebuah sungai. Yang sungai itu airnya darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan dan satu lagi berenang di tengah sungai. Setiap kali yang berenang di tengah sungai ini mau menepi, maka dia dilempari batu oleh orang yang berada di tepi sungai. Dilempari bukan ke arah badannya, tapi ke arah mulutnya. Ramar rajulu bihajarin fi fihi. Dilempari oleh orang ini dengan batu ke arah mulutnya. Lalu batu itu masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia balik lagi ke tengah. Dan begitu seterusnya, sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, "Siapakah ini?" Maka malaikat menjawab, "Walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba." Orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. Dan sebagai mukaddimah, kita perlu menyadari bahwasanya mimpi Nabi SAW adalah wahyu. Karena mimpi para nabi adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mimpinya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada saat Ibrahim mau menyembelih Ismail,
Ibrahim mengatakan kepada putranya Ismail, "Inni ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Aku bermimpi saya menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Menurutmu bagaimana? Ismail yang paham status bapaknya, beliau mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Sehingga ketika Ibrahim menceritakan mimpinya, Ismail mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Sehingga mimpi Nabi itu perintah. Artinya mimpi Nabi itu wahyu. Dan Nabi Muhammad SAW bermimpi seperti ini. Dan itu adalah wahyu. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar ketika menyebutkan hadis ini, beliau menggolongkan sebagai bentuk siksaan ya, ke dalam daftar azab di alam kubur. Ya. Siksaan yang merupakan azab di alam kubur. Tayyib. Sehingga ini dalil bahasanya azab kubur itu hak. Azab kubur itu satu kebenaran. Dan bentuknya beraneka ragam. Salah satunya seperti ini. Dan kita mengimani sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Dan konsekuensinya adalah kita memohon kepada Allah perlindungan. Jangan sampai kita mendapatkan hukuman semacam ini. Baik ketika di alam kubur maupun pasca manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hukuman di fase kebangkitan. Pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur. Hukuman bagi pemakan riba, mereka akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang yang sakit ayan karena kerasukan setan. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa qala Ibnu Abbasin akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Ibnu Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Sehingga jalannya, wallahu alam, intinya nggak normal. Yang lain dibangkitkan ke padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah dengan cara normal, sementara mereka dibangkitkan dengan cara tidak normal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan hal semacam ini di surat Al-Mulk. Ada di antara hamba Allah Ta'ala yang mereka dibangkitkan dan berjalan ke mahsyar dalam kondisi nyeret wajahnya, sehingga wajahnya di bawah. Seperti Allah firmankan di surat Al-Mulk ayat 22. "Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Apakah orang yang berjalan dengan nyeret wajahnya, ahda, dia lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang yang berjalan tegap ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus? Ya tentu saja yang berjalan tegap itu lebih sempurna, lebih mendapatkan hidayah. Dan salah satu di antara makna ayat ini adalah tafsirnya kelak di hari kiamat. Kelak di hari kiamat, orang yang kafir, mereka dibangkitkan oleh Allah dan mereka berjalan mukanya di bawah. Sementara orang mukmin, mereka menuju Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tegap. Tegap sempurna. Dia bisa berjalan di atas jalan yang lurus.
Ketika turun ayat ini, sahabat merasa aneh. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu berjalan di atas mukanya? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zat yang membuat kita berjalan di atas kaki mampu untuk membuat manusia berjalan di atas wajahnya. Sehingga kenapa kamu merasa aneh? Ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah saja bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan hamba, menciptakan manusia, sementara dia berjalan di atas kakinya. Dia berjalan di atas mukanya. Maka ada juga yang berjalan seperti pemakan riba. Dia jalannya sempoyongan, gak karuan. Ya. Sebagaimana layaknya orang yang kerasukan setan. Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menjelaskan, ay la yaqumuna min quburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul masru' hala sar'ihi. Wa takhabbata asy-syaitanu lahu. Wa dzalika annahu yaqumu qiyaman munkara. Artinya mereka tidaklah dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat melainkan seperti berdirinya orang yang ayan dan kerasukan setan. Yang demikian itu karena mereka berdirinya tidak normal. Ya, mungkin miring-miring ya, ketika berjalan sambil gemeteran, sebagaimana layaknya orang yang ayan. Baik, kemudian di sini ada tambahan penjelasan, kenapa mereka dibangkitkan oleh Allah seperti orang yang kerasukan setan. Saya kutipkan keterangan dari tafsir As-Sa'di. Prinsip hidup pemakan riba. Allah menyebutkan di lanjutan ayat, alasan mengapa pemakan riba dibangkitkan seperti orang yang ayan. Di halaman 31, Allah berfirman, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli seperti riba. Baik, ini sudah kita singgung di pertemuan kemarin. Ada sisi yang menarik dari pernyataan ini. Allah menyebutkan analogi yang dilakukan pemakan riba. Jual beli itu seperti riba. Mereka tidak mengatakan riba seperti jual beli. Baik, ayat yang sudah sangat sering disinggung oleh para penggiat anti riba. Mereka menyebut jual beli, bahwasanya pemakan riba itu menyebut jual beli seperti riba. Bukan riba seperti jual beli. Apa bedanya? Apa bedanya? Dalam pembuatan permisalan, di situ ada dua objek. Objek yang dimisalkan, objek yang jadi permisalan. Begitu ya? Gimana istilahnya? Ada dua objek, objek yang dimisalkan dengan objek yang jadi permisalan. Misalnya, wajahnya cerah seperti bulan. Dia pinter seperti Habibie. Atau kalimat yang semisal. Kalimat seperti ini, jika dibuat atau kita buat kalimat permisalan, berarti antara objek satu dengan objek dua, mana yang lebih sempurna sifatnya? Objek dua lebih sempurna. Wajahnya cerah seperti bulan. Mana yang lebih cerah? Bulan lebih cerah. Sehingga objek dua lebih sempurna sifatnya dibandingkan objek satu. Dia pinter kayak Habibie. Siapa yang lebih pinter? Pak Habibie. Objek dua lebih sempurna dibandingkan, sifatnya lebih baik dibandingkan objek pertama. Dia cakap kayak Yusuf. Siapa yang lebih cakap? Tentu Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga objek dua lebih sempurna dibandingkan objek satu. Dia mengatakan jual beli itu seperti riba. Berarti hasil dari riba lebih baik dibandingkan hasil jual beli. Maka kias seperti ini adalah kiasul aks. Sebuah analogi yang kebalik. Sehingga mereka punya prinsip lebih mengedepankan legalitas riba dibandingkan jual beli. Riba itu legal, jual beli seperti riba yang sama-sama legal. Mereka memiliki prinsip demikian karena saking kuatnya upaya pembelaan mereka terhadap riba. Sehingga mereka seperti orang gila
Karena itu mereka dibangkitkan oleh Allah seperti orang gila. Dan kita punya kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Setiap balasan itu sejenis dengan amal. Baik. Dari sinilah kita bisa memahami ya makna kaidah tadi al-jaza'u min jinsil amal. Kenapa pemakan riba besok di hari kiamat atau di alam kubur dia berenang di sungai darah? Karena dulu waktu di dunia dia jadi lintah darat yang menghisap harta manusia dengan cara yang nggak benar. Kenapa mereka ketika di alam kubur atau ketika di kebangkitan mereka dibangkitkan seperti orang gila? Karena mereka punya prinsip seperti orang gila ketika membela riba. Nah, kemudian selanjutnya hukuman ketika di mahsyar. Inilah hukuman yang sangat menakutkan. Ada orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah berfirman, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli." Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 279. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini dan beliau mengatakan, "Yuqalu yaumal qiyamah li'akili riba." Kelak di hari kiamat, orang yang makan riba akan diperintahkan untuknya, "Khudh silahaka lil harbi." Ambil senjatamu untuk perang. Masya Allah. Dan kita tidak membayangkan bagaimana suasana. Ya. Di sini ada tipe ya. Bagaimana suasana perang antara makhluk dengan Khalik. Karena itu tidak mungkin terjadi. Yang mungkin kita bayangkan adalah ketika semua orang di padang mahsyar, apa sih yang paling dia butuhkan? Dia sangat butuh ampunan Allah Ta'ala. Nah, sekarang Anda bisa mengukur. Di saat semua hamba sangat membutuhkan ampunan dari Allah, namun ada hamba yang mendapatkan ancaman perang dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian di sini saya sambung dengan satu bab atau satu pembahasan tambahan tentang pemberontak agama. Ada riwayat dari Ibnu Katsir, beliau menyebutkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Faman kana muqiman 'ala riba la yanza'u anhu fa haqqun 'ala imamil muslimin ay yastatiba fa in naza'a wa illa duriba unuqu." Orang yang bertahan di dunia riba tidak mau meninggalkannya, maka pemimpin kaum muslimin memiliki hak untuk memaksanya bertaubat. Jika dia tinggalkan riba, maka dia dilepaskan, jika tidak, maka dipenggal kepalanya. Kenapa sampai ada kalimat dipenggal kepalanya? Dari keterangan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan pendapat ini juga disampaikan oleh Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin, dua ulama tabi'in. Kita baca keterangannya. Orang yang tidak mau meninggalkan riba, dia ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Ketika dia tidak mau bertaubat, berarti dia menerima tantangan itu. Ketika dia tidak mau bertobat, berarti dia menerima tantangan itu. Sehingga dia termasuk penentang Allah dan Rasulnya. Berarti statusnya sebagaimana pemberontak agama. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memahami bahwa pemerintah Muslim berhak untuk menghukum pelaku riba dengan hukuman pancung jika dia tidak mau bertobat. Namun perlu diingat bahwasanya ini hanya berlaku bagi orang yang tidak mau diingatkan untuk bertobat dari riba, padahal dia sudah diingatkan, tidak mau meninggalkannya. Dan ya, yang berhak untuk melakukan eksekusi seperti ini adalah pemerintah. Kenapa kok seperti itu? Karena dia dianggap sebagai pemberontak agama. Wallahu a'lam. Tayyib.
Ya, meskipun dalam prakteknya belum kita jumpai, tidak kita jumpai ada eksekusi seperti ini. Bahkan riba di masyarakat kita dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Namun ini salah satu di antara tafsir yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian kita berlanjut kepada kisah Imam Malik dan riba. Ini sudah sempat kita singgung di bagian muqaddimah. Ada seorang pemabuk yang berusaha untuk bagaimana agar bisa menggapai bulan. Lalu dia pun bersumpah karena melihat jeleknya khamr. Dia mengatakan, imra'ati talikun in kana yadkhulu jawfa ibni Adam asyaddu minal khamr. Istriku tertalak jika ada benda yang masuk ke perut manusia yang lebih jelek dibandingkan khamr. Kemudian dia pun tanya kepada Imam Malik, apakah ucapannya itu sah ataukah tidak? Lalu Imam Malik minta waktu untuk mempelajarinya. Kemudian di kesempatan yang lain ketika orang ini ketemu Imam Malik mengatakan, imra'atuka talikun inni tasaffahtu kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Falam ara syai'an ashadda minar riba li'anna Allah adina fihi bil harbi. Istrimu jadi tertalak karena saya membuka Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak menjumpai ada barang yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia melebihi riba. Li'anna Allah adzina fihi bil harbi, karena Allah Ta'ala mengumumkan untuk perang bagi orang yang memakan riba. Nah, selanjutnya yang kelima, hukuman setelah hisab. Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka. Waliyadzubillah. Mereka terancam neraka karena mereka pelaku dosa besar. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lalu dia berhenti. Falahu ma salaf. Maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam, sebelum dia mendapatkan keterangan tentang haramnya riba. Wa amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah. Dan urusan hamba ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika konteksnya adalah konteks untuk menerima taubat, maka akan dimudahkan oleh Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tapi siapa yang kembali melakukan transaksi riba, itulah penduduk neraka dan mereka akan mendapatkan hukuman kekal di sana. Baik. Artinya, jika kalian betul beriman, tinggalkanlah semua bentuk riba. Ya. Di ayat yang lain Allah mengakhiri riba dengan menyebutkan status kafir, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Baik, sekarang apa makna ayat ini? Orang yang berada di dunia riba mendapatkan ancaman berupa siksaan yang abadi di akhirat. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, padahal orang yang makan riba tidak sampai kafir, meskipun dia melakukan dosa besar. Kata Ibnu Katsir, kafir yang dimaksud dalam ayat ini adalah kufur nikmat. Hatinya merasa kurang dengan nikmat yang halal, sehingga dia tidak mau hanya mengambil dari hasil yang mubah, tapi juga berusaha mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Itulah kafir hati, sementara perbuatannya statusnya sebagai maksiat.
dosa besar. Ada juga yang mengatakan bahwa pemakan riba berstatus kafir, namun dengan kondisi ketika dia meyakini itu sebagai sesuatu yang halal. Sehingga dia halalkan riba, bahkan dia bela riba. Maka istihlal ada menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini termasuk di antara perbuatan kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua bahaya riba. Amin. Selanjutnya kita akan membaca ancaman riba dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan gerakan anti riba, dalam arti beliau mengkampanyekan masyarakat untuk menghindari riba. Beliau menyampaikan beberapa pernyataan pada saat pertemuan terbesar kaum muslimin, yaitu ketika di Padang Arafah pada saat musim haji. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah menghapuskan semua praktek riba. Dari Amr ibn al-Ahwas radhiyallahu anhu, beliau mendengar khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Haji Wada. Di antara yang beliau sampaikan, ala inna kulla riban min ribal jahiliyati maudu'un. Ketahuilah sesungguhnya semua bentuk riba jahiliyah maudu'un adalah dibatalkan. Lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian hanya berhak mendapatkan harta pokok kalian dan kalian tidak mendolimi maupun didolimi. Sehingga kata Nabi SAW, bahwasanya semua bentuk riba jahiliyah dibatalkan, meskipun dulu sudah disepakati. Wallahu ta'ala alam. Ini mengisyaratkan bahwasanya sampai Haji Wada masih ada praktek riba di masyarakat. Padahal ketika Haji Wada itu sudah berada di penghujung dakwah Nabi SAW. Beliau sudah mendekati wafat. Beliau haji di tahun 10 Hijriah, bulan Dzulhijjah, berarti di akhir tahun. Dan beliau meninggal di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya. Kurang lebih selisihnya hanya mungkin 3 bulanan ya. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sekitar 3 bulanan. Lalu beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau mendeklarasikan bahwa riba pertama yang beliau batalkan adalah riba pamannya sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, "Waribal jahiliyati maudu'." Riba jahiliyah itu batal. Wa awwalu riban adauhu, dan riba pertama yang aku batalkan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu maudu'un kullu. Di antara riba yang aku batalkan adalah riba kami, yaitu ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, semuanya batal. Semuanya dibatalkan. Tayyib. Ini menunjukkan bahasanya Nabi SAW ketika membatalkan riba, beliau sampaikan di muka umum di depan umat manusia. Pada saat pertemuan yang paling besar kaum muslimin, yaitu ketika di Padang Arafah, pada saat mereka sedang wukuf Haji Wada. Di samping itu juga ada banyak sekali hadis Nabi SAW yang memberi peringatan kerasnya bahaya riba. Coba kita lihat lebih dekat. Pertama, laknat Nabi SAW. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksinya, dan dua saksi transaksi riba. Lalu Nabi SAW mengatakan, hum sawa, mereka semuanya sama. Ya. Kenapa mereka semuanya sama? Maksudnya adalah mereka sama-sama mendapatkan laknat karena mereka bekerja sama untuk mewujudkan transaksi riba. Sehingga disebut oleh Nabi SAW, hum sawa, mereka semua sama, maksudnya adalah mereka semua dilaknat. Dan itu 5 orang ya. Pemakan riba. Berarti yang
menerima bunga. Pemberi makan riba berarti yang nyetorkan bunga. Makanya Anda yang punya utang di bank, berjuanglah untuk penyelesaian agar Anda tidak bayar bunga. Mana mungkin, Pak? Ya, makanya kita sampaikan berjuanglah. Minimal kurangi nilai bunga. Kalau tidak bisa dihilangkan semuanya. Ya. Meskipun untuk bisa melakukan seperti ini butuh perjuangan berat. Ya. Ada yang berhasil dan banyak yang gagal. Ya. Baik. Karena semakin banyak riba yang Anda berikan, maka ya, semakin banyak riba yang diberikan, maka peluang untuk mendapatkan hukuman semakin besar. Waliyadzubillah. Di kesempatan lain beliau menjelaskan, li'anna syahidain wal katiba a'ana ala itsbati hadzal aqdi fanalahuma ma yastahiqani minal la'nah. Karena kedua saksi dan penulis transaksi riba, mereka membantu mewujudkan akad ini, sehingga keduanya berhak mendapatkan laknat. Nah, dan ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita akan baca pengertian apa yang dimaksud mencatat riba. Ya. Mencatat riba dalam keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengutip keterangan Ibnu Tin. Kita baca terjemahannya. Nabi SAW menyebutkan saksi dan pencatat dimasukkan dalam laknat, karena mereka berdua membantu orang untuk makan riba. Ini terjadi pada orang yang setuju dengan pemakan riba. Sementara orang yang menulis riba atau mendengar kisah tentang pelaku riba untuk melihat kasusnya atau mengamalkan yang benar, maka yang semacam ini niatnya baik. Semacam ini niatnya baik sehingga tidak termasuk dalam ancaman. Yang masuk dalam ancaman adalah orang yang membantu pemakan riba dengan mencatat transaksinya atau menjadi saksinya. Baik. Maksud saya begini. Bedakan antara mencatat tulisan kata riba dengan mencatat proses transaksi riba, dan yang satu lagi adalah mencatat hasil riba. Ini tiga hal yang berbeda. Baik. Kalau mencatat tulisan riba, ini saya tulis tulisan riba di sini. Bahkan saya jadikan judul, ada apa dengan riba. Dan di buku ini kata riba juga banyak sekali. Apakah saya termasuk pencatat riba? Tidak. Al-Quran sendiri menuliskan kata riba. Nabi SAW juga menyampaikan kata riba. Maka mencatat dan menulis kata-kata riba itu tentu saja tidak masuk dalam larangan. Dan itu yang diisyaratkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Yang kedua adalah mencatat hasil. Mencatat hasil contohnya gimana? Ada orang yang bertugas untuk pembukuan. Mencatat hasil seperti yang dilakukan bagian laporan keuangan. Mereka mencatat hasil transaksi dan bukan mencatat transaksi. Transaksi riba dilakukan ke bank. Mereka sama sekali tidak terlibat dalam transaksi. Mereka hanya memindahkan angka dari rekening ke pembukuan. Sehingga misalnya ada orang jadi akuntan perusahaan. Lalu perusahaan ini punya utang ke bank. Nah, saat perusahaan ini bayar, di situ yang dia bayarkan ada dua. Pertama pokok, yang kedua riba, bunganya. Yang pertama pokoknya, yang kedua bunganya. Sehingga saat nasabah ini bayar, dia bayar sekian. Nah, dari sekian itu misalnya 90% adalah pokoknya, 10% bunganya.
Nah, saat dia mencatat bagian itu, maka ini tidak termasuk pencatat riba. Karena dia mencatat hasil dan bukan mencatat transaksi. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua disebut dalam deretan dosa besar. Riba disebut dalam deretan as-sab'ul mubiqat. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ya. Lalu para sahabat bertanya, wa ma hunna, apa saja itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, wa aklur riba, wa aklu malil yatim. Pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Berikutnya adalah makan riba dan berikutnya makan harta anak yatim. Nah, sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan makan riba dalam deretan dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, dosanya disetarakan seperti berzina dengan ibunya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan seperti orang yang berzina dengan ibunya. Tayyib. Ada juga perkataan Ka'ab al-Ahbar. Beliau zaman tabi'in, ya. Bukan sahabat. Dirhamur riban yakuluhu rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min 36 zanyah. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia sadar kalau itu riba, lebih buruk dibandingkan 36 kali berzina. Dan selanjutnya, mengapa riba lebih parah daripada zina? Ya. Di sini kita jelaskan perbandingan dosa, ya. Secara kualitas dosa, zina lebih besar daripada makan riba. Secara kualitas dosa. Dilihat dari mana? Dari dampaknya. Melakukan zina itu dampaknya banyak, ya. 1, merusak nasab. Yang kedua, nanti merusak hubungan misalnya hubungan masalah mahram. Yang ketiga, merusak kehormatan. Yang keempat, merusak ini, dan seterusnya. Nah, sekarang kenapa riba lebih ringan daripada zina? Al-Alusi mengatakan, wal asahhu anna alladhi yali syirk huwal qatlu thumma zina. Yang benar, dosa di bawah syirik adalah membunuh kemudian zina. Lalu mengapa Nabi SAW menyebut riba itu salah satu pintu yang paling ringan adalah seperti zina dengan ibunya? Maka jawabannya adalah karena faktor lain, bukan karena semata perbuatannya. Ali Al-Qari mengatakan, anna wajha ziyadati ar-riba ala ma'siyatir riba innama huwa li ta'alluqi hukukil ibadi. Riba lebih parah daripada zina dari sisi bahwa riba ada kaitannya dengan hak para hamba. Karena umumnya perbuatan zina dilakukan dengan kerelaan wanita. Sementara riba itu mengambil hak orang lain dan dia merasa legal. Tayyib. Kemudian yang keempat, bahaya riba yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa tersebarnya riba di masyarakat akan mengundang murka Allah bagi masyarakat itu. Nabi SAW bersabda, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Ketika riba dan zina dilakukan terang-terangan di tengah masyarakat, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah untuk ditimpakan ke diri mereka. Terang-terangan itu maksudnya adalah semarak di mana-mana. Sehingga orang melakukan transaksi riba nggak lagi malu. Terbuka. Demikian pula zina, semarak di mana-mana. Sehingga orang melakukan perbuatan zina nggak lagi malu. Ya. Dalam arti sudah menjadi hal yang umum. Ya.
Di masa silam, yang namanya pacaran itu hal yang sangat tabu. Sekarang yang nggak punya pacar dibully, jomblo. Padahal dia sebenarnya nggak mau beresiko dengan seperti ini, tapi dibully. Akhirnya sudah menjadi hal yang biasa masyarakat melakukan pelanggaran baik riba maupun pelanggaran yang lain, termasuk zina. Nah, ketika itu dominan di masyarakat, dalam hadis ini dinyatakan faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah, maka berarti dia telah menghalalkan untuk mendapatkan azab Allah taala. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai sampai di bagian ini beberapa dalil yang berisi tentang ancaman bagi pemakan riba dan pelaku riba yang lainnya selain pemakan riba. Karena pelaku riba ada banyak ya. Pemakan riba ada, kemudian konsumennya juga ada, lalu ada saksi, ada regulasi yang mengatur itu dan seterusnya. Wallahu alam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini untuk bagian pembacaan buku. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca alasan yang disampaikan oleh para pelaku riba, kenapa mereka bertahan di dunia riba. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung bisa disampaikan di nomor telepon yang sudah tersedia atau melalui nomor WA. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ustaz, barakallahu bertanya. Waalaikumsalam. Nah. Gini, kalau kita punya kontrakan itu kos ataupun toko atau rumah, itu boleh nggak kita kontrakkan kepada non-muslim juga atau kepada orang yang melakukannya riba seperti kerja di bank konvensional atau asuransi atau apa leasing gitu Ustaz? Halalkah hasil kontrakan itu kita terima? Pernah Ustaz? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bolehkah kita menyewakan rumah untuk para karyawan perusahaan yang terlarang ya? Seperti karyawan karyawan dunia riba, karyawan leasing, karyawan asuransi. Kalau asuransi itu produsen gharar. Kalau perbankan produsen riba. Dan di negara kita dua perusahaan ini perusahaan besar. Perusahaan asuransi itu perusahaan gharar, kemudian perusahaan lembaga keuangan ribawi adalah perusahaan sumber riba. Nah, boleh nggak kita menyewakan ruko atau rumah kepada mereka? Untuk kepada orang kafir hukumnya boleh. Dan umum di masa silam ada sebagian sahabat atau orang atau tabi'in atau yang lainnya, mereka menyewakan rumahnya kepada orang kafir. Sehingga tidak jadi masalah. Yang kedua, sekarang bolehkah menyewakan rumah kepada para karyawan bank atau karyawan asuransi? Jika itu untuk pribadi, bukan untuk kepentingan kantor, sehingga rumah itu tidak dipakai untuk kegiatan kantor, tapi dipakai untuk rumah tinggal bagi karyawan kantor. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang benar adalah boleh. Ya, pendapat yang benar adalah boleh. Apakah sampai tingkatan makruh ataukah bagaimana? Ya, yang benar tidak sampai tingkatan makruh. Sehingga silahkan diperbolehkan karena kita boleh bermuamalah dengan siapapun sekalipun orang itu penghasilannya adalah penghasilan yang bermasalah. Apalagi jika Anda yakin bahasanya harta orang ini yang mau nyewa ini bercampur antara yang halal dengan yang haram. Di samping dia juga karyawan bank,
dia juga misalnya ya, di samping karyawan bank dia juga punya usaha yang lain. Sehingga berarti hartanya bercampur. Lalu sewa di tempat Anda, insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Nah, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Jadi saya dapat tawaran untuk pameran digital oleh salah satu klub sepatu di Jakarta. Jadi mereka buat event yang di acara market digital, bisnis digital, dan pameran digital. Saya ditawari ikut yang pameran digital, karya saya dibayar sama mereka. Tawaran itu di posternya nggak ada tulisan Bank Mandiri. Tiba-tiba pas karya sudah saya serahkan, ada poster baru lagi yang tayang, dan di poster itu ada tulisan Bank Mandiri mempersembahkan. Apakah uang yang saya terima Pak Ustaz? Karena secara garis besar ternyata sponsor tersebut bekerja sama untuk membuat acara pameran itu dengan Bank Mandiri. Saat kegiatan berlangsung, Bank Mandiri memberikan keuntungan-keuntungan jika berbelanja menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Masya Allah. Pameran sudah selesai Pak? Sudah. Sudah ya. Baik. Ya. Nah, cukup Bapak? Baik, Cukup, Pak. kami tutup nggih. Itu bilang di acara itu Baik, yang bisa saya pahami dari kasus Bapak adalah sebenarnya untuk posisi pameran, lalu Bapak terlibat ikut di sana, insya Allah tidak masalah. Cuman ternyata IO-nya adalah lembaga keuangan. IO-nya lembaga keuangan. Kemudian dari situ konsumennya belanja dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit bank yang menjadi penyelenggara. Wallahu ta'ala alam, selama yang Anda jual kemudian Anda dibeli dengan pembayaran yang tunai, kemudian Anda mendapatkan uang setelah Anda menjual barang, maka insya Allah pendapatan untuk jual belinya halal. Pendapatan jual belinya halal. Terlepas dari penyelenggaranya siapa. Saya membuat kesimpulan ini terkait fatwa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ada sebuah acara yang diselenggarakan oleh orang Nasrani di masa silam untuk peringatan hari besar mereka. Lalu mereka membuat bazar. Di bazar itu banyak sekali penjual, sehingga barang-barang murah. Barang-barang murah. Nah, kemudian ada salah satu muridnya Imam Ahmad yang bernama Muhanna. Muhanna ini tanya kepada Imam Ahmad mengenai kejadian ini yang ada di daerahnya. Dan kata Imam Ahmad, selama kamu tidak masuk ke kuilnya, ke gerejanya, silahkan. Hanya cuman kunjung di bazarnya lalu pulang. Karena itu sebatas berada di sebuah tempat atau di sebuah pasar yang pasar itu penyelenggaranya adalah penyelenggara lembaga yang nggak benar, ya. Baik lembaga ribawi maupun lembaga asuransi maupun lembaga yang lainnya. Model transaksi yang ada di sana, bentuk transaksi yang ada di sana, insya Allah pendapatannya tidak masalah. Cuman apakah kita termasuk orang yang berdosa karena tinggal di situ atau berada di situ padahal ini adalah acaranya mereka? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi insya Allah kalau jual belinya, misalnya Bapak ikut pameran itu, Bapak menjual beberapa produk, lalu laku dan dibayar pakai kartu kredit atau debit. Hak Bapak untuk mendapatkan bayaran jika Bapak sudah menjual barang. Nah, masalah konsumen punya akad dengan bank yang menjadi penyelenggara sehingga dia dikasih diskon, itu urusan pribadi antara konsumen dengan bank dan Bapak tidak bertanggung jawab di sana. Wallahu a'lam. Nah, baik, silahkan. Dengan siapa di mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuat lebih keras suaranya? Saya kerja Indonesia di Malaysia, Ustaz. Di Malaysia. Nah, silakan. Ya, jadi saya bekerja di perusahaan IT, Ustaz. Ya, perusahaan IT yang bekerja di bidang penjualan data, Ustaz. Jadi kita menjual data. Penjualan data. Nah, tapi ya, secara jadi kita jual itu adalah semacam background checking gitu, misalnya orang ada yang mau membuat penyewaan properti. Nah, klien kita misalnya dia mau melihat kalau orang yang punya properti ini dia sanggup nggak nanti bayar sewanya. Nah, dia pakai aplikasi kita untuk mengecek background apakah jadi orang tersebut, apakah dia punya utang-utang gitu. Nah, itu dia pakai aplikasi data kita. Nah, di sini problemnya adalah beberapa klien kita ada yang pakai bank. Jadi di situ tercampur antara perusahaan ribawi dan perusahaan non ribawi memang. Tapi saya tidak bermuamalah langsung pada aplikasi tersebut. Saya adalah pekerja server saja, Ustaz. Saya orang yang mengurusi server. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di server atau ada upgrade di server, nah saya yang mengurusi server tersebut. Baik. Nah, itu saya pernah menanyakan ke lulusan di saya di Yaman. Itu beliau mengatakan kalau perusahaan saya ini, pekerjaan saya ini halal karena saya bukan yang memutuskan bahwa saya software ini dijual ke siapa gitu. Saya hanya mengurusi server gitu. Nah, tapi saya masih ragu, Ustaz, apakah jadi saya syubhat atau bercampur di situ, Ustaz. Mohon penjelasannya. Bapak, klien yang dominan, klien riba atau klien yang lain? Nah, jadi yang dominan ini sebenarnya, jadi kita tidak bisa dilihat dari hasil itu karena kita tuh masih di-invest begitu ya, Ustaz. Jadi masih di-funded karena untuk menggaji kita saja itu sebenarnya dari penghasilan penjualan software tersebut itu tidak cukup sebenarnya untuk menggaji kita. Jadi kita masih kayak perusahaan, masih kayak software baru gitu. Nah, untuk transaksinya, jadi kita dibayar per transaksi di software tersebut. Nah, jadi transaksinya alhamdulillah lebih banyak ke perusahaan yang non-ribawi memang. Baik. Baik, cukup Bapak insya-Allah. Nah. Baik, cukup Bapak. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama yang perlu kita jadikan sebagai pertimbangan ya untuk melihat kasus seperti ini adalah melihat seperti apa klien yang dominan. Karena kaidah mengatakan al-hukmu 'alal ghalib. Hukum itu mengikuti yang dominan. Sehingga betul posisi Anda sebagai karyawan. Dan karyawan tidak bisa menentukan kebijakan. Tapi kalau Anda berada di dunia yang haramnya lebih dominan, ya Anda harus keluar. Anda harus keluar. Karena kita tidak boleh misalnya, saya kerja di kerja di diskotik. Saya kan cuma karyawan, tidak bisa memutuskan untuk membuat kebijakan-kebijakan. Atau kerja di dunia-dunia haram yang lainnya. Posisi karyawan tidak bisa jadi alasan. Tapi yang jadi alasan adalah apa pendapatan yang dominan.
Jika pendapatan dominannya berasal dari klien yang non-riba, ya. Misalnya perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan data dari Anda atau software dari Anda dan dia perusahaan yang mubah, maka karena dominannya halal, silahkan Anda bertahan. Dan kalaupun ada sesuatu yang haram, itu tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Nabi SAW pernah menyebutkan, ketika beliau menyampaikan di depan para pedagang, "Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, inna hadhi tijarah, sesungguhnya dalam berdagang itu seringkali diiringi dengan al-kadhib, seringkali diiringi dengan dusta wal laghu dan ucapan yang sia-sia. Karena itu iringilah dengan sedekah." Dan itu beliau sampaikan di hadapan para sahabat. Untuk transaksi jual beli di masa silam yang masih sangat konvensional, masih sangat sederhana. Tapi kata Nabi SAW, yang namanya dagang itu pasti ada seperti itu. Sehingga ketika orang mencari harta kemudian bercampur dengan sesuatu yang haram, ya, itu bagian dari kehidupan yang wallahu ta'ala alam, hampir orang sulit sekali untuk bisa memisahkan. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan bahwa di akhir zaman riba akan tersebar di mana-mana sampai orang yang berusaha untuk menghindarinya asabat bukharuha, dia tetap terkena debunya riba. Ya, sehingga dia menghindari transaksi tapi dia terkena debunya riba. Ya, meskipun ini bukan alasannya untuk membenarkan riba, insya Allah akan kita bahas besok. Namun itu salah satu di antara bukti bahwa transaksi yang dilakukan oleh manusia secara umum, jika mau 100% bebas dari sesuatu yang haram, itu hampir tidak mungkin. Sehingga kita punya cipratan-cipratan sesuatu yang haram, meskipun kadarnya ada yang sekian persen, ada yang sekian persen, sesuai dengan posisinya. Baik, dalam arti begini, kalaupun ada orang yang berada di posisi itu, kemudian dia jadikan itu sebagai alasan untuk meninggalkan tempat usahanya, dia mau bekerja di mana? Di tempat ini ada, di tempat ini ada, di tempat ini ada. Semuanya tidak lepas dari sesuatu yang haram. Di perusahaan-perusahaan manufaktur, perusahaan konsumer, perusahaan-perusahaan besar, mereka punya cadangan deposito, dan dana cadangan deposito itu menghasilkan bunga. Lalu bunga itu masuk sebagai pendapatan perusahaan. Dan mungkin saja karyawannya turut menikmatinya, namun wallahu alam mungkin cuma sangat kecil, ya, 0,1, 0,0 sekian persen. Perusahaan yang ada di Bekasi, yang ada di Cikarang, yang ada di Karawang, di tempat-tempat yang lain, perusahaan-perusahaan asing. Ada nggak di antara perusahaan ini yang punya deposito di bank? Ya hampir semua perusahaan yang besar. Terus, dan itu dana cadangan dari perusahaan. Lalu deposito ini menghasilkan apa? Bunga. Bunga masuk ke mana? Sebagai pendapatan perusahaan. Dan dana cadangan ini jangan dikira kecil, gede-gede. Sesuai dengan tingkatan perusahaannya. Tayyib. Selanjutnya, ketika orang tidak bisa menghindari seperti itu, maka dia yang jadi ukuran selanjutnya adalah Anda bekerja di dominan yang mana? Dominan mubah. Baik, silahkan dilanjutkan. Nah, selanjutnya, jika nanti mendapatkan klien yang bermasalah, seperti klien perusahaan riba, atau klien perusahaan gharar, Anda bisa tanyakan ke bagian finance, kira-kira hasil dari klien riba, klien gharar itu berapa persen? Ya, Pak, di sini paling-paling cuma 10%. Baik. 10% itu kan jadi pendapatan perusahaan, lalu dibagikan kepada para karyawan. Nah, selanjutnya, gaji karyawan yang 10% Anda potong, karena ini berasal dari klien yang bermasalah tadi, Anda potong dan Anda serahkan kepada kepada orang miskin. Insya Allah itu sudah mencukupi untuk dianggap sebagai meninggalkan bentuk riba atau meninggalkan sesuatu yang haram dari gaji yang didapatkan.
Dan ini kemarin sudah kita bahas di kajian pengantar fikih jual beli ketika kita membahas harta haram, juga di kajian pengantar kaidah fikih kubra, bahwa jika ada yang halal kecampuran dengan sesuatu yang haram, maka tidak serta-merta sesuatu yang haram ini menyebabkan yang halal jadi haram. Kecuali untuk benda yang halal haram datnya, seperti daging babi dengan daging sapi di blender. Nah, karena nggak bisa dipisahkan, maka semuanya dihukumi haram. Wallahu alam. Baik, kita coba baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak saya bekerja di sebuah lembaga penjamin pinjaman. Lembaga penjamin pinjaman. Di bawah BUMN, ada namanya ini ya, Jam Kerindu. Contoh kasus misal, bank konven ingin mengeluarkan pinjaman kepada nasabah karena bank tersebut takut pembayaran yang diberikan kepada nasabah karena gimana itu? Sebentar, saya ulang ya. Coba naikkan dikit. Baik. Karena bank tersebut takut rugi, nasabah tidak bayar, lalu minta penjaminan kepada Jam Kerindo untuk menjamin pembiayaan yang diberikan oleh bank. Yang diberikan kepada nasabah. Apakah perbuatan tersebut tergolong riba? Baik, ataukah tolong-menolong dalam riba? Perbuatan tersebut tergolong goror. Karena begini misalnya ya. Berapa nilai utang yang dijaminkan? 10 juta. Baik, preminya berapa? Preminya 2,5%. Lalu bank membayarkan 2,5%. Dan biasanya yang diminta untuk bayar adalah nasabah. Akhirnya ada biaya provisi atau biaya apa yang sebenarnya itu adalah biaya yang dipakai untuk asuransi. Dibayarkan ke Jam Kerindo tadi. Jaminan apa itu? Kredit Indonesia. Nah, kalau nasabahnya ini nggak bisa bayar karena alasan apapun, baik karena force majeure, atau karena dia meninggal sebelum lunas, atau karena dia jatuh pilot, atau karena faktor yang lainnya, Jam Kerindo yang bayari. Sehingga dia dibayar dengan premi 2,5%, tapi dia membayar dengan apabila ada klaim, dia akan tutupi 100%. Dan itu goror, judi. Ya. Sehingga misalnya nilai utangnya 100 juta, premi asuransinya 2,5 juta. Kalau nggak ada klaim sampai utang lunas, hangus 2,5 juta. Kalau ada klaim, nanti ditutupi kekurangan. Kurangnya berapa? Dia kemarin sudah bayar utang 50 juta, orangnya mati, tinggal 50 juta. Baik, Jam Kerindo yang nutupi. Asuransi ini yang nutupi, 50 juta. Bayarnya 2,5 juta, tapi dia bayar, asuransi menyerahkan 50 juta. Dan ini praktek gharor. Ini praktek gharor. Sehingga ada ketidakjelasan karena yang dibeli adalah peluang. Kalau uang ini hilang, nasabah nggak bisa bayar, maka duitnya bank dikembalikan. Tapi kalau nasabah bisa bayar, sehingga lunas sampai selesai cicilan, premi nggak balik, preminya hangus. Ini kan sama dengan judi. Orang taruhan-taruhan, nanti kalau menang dapat banyak. Waliyadzubillah, praktek seperti ini harus ditinggalkan oleh seorang muslim, karena ini adalah praktek yang terlarang. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.